Adik, ayo dimakan buahnya. Adik gak mau buah, adik maunya ayam goreng. Coba sedikit lah, nak. Ayo, makanan malamnya dimakan dulu. Adik itu gak mau makan ini, Ma. Rasanya itu terlalu lembek. Terus adik mau makan apa? Adik gak tahu mau makan apa, tapi bukan ini. Ya udah deh, besok aja. Pemilih banget anakku ini. Aku sudah capek-capek bikin menu. Aku nonton film dulu aja deh. Salam Yang Mulia. Iya, ada apa? Yang Mulia, perilaku dari Ratu Monster sangat mengkhawatirkan penduduk kita, memporak-porandakan wilayah kita, Yang Mulia. Hanya untuk mencari pusaka kesehatan, Yang Mulia. Itu semua tidak akan pernah terjadi. Aku akan melindungi pusaka kesehatan itu demi wilayah kita, demi kesehatan anak-anak. Baik, Yang Mulia. Hamba juga ingin melaporkan, Yang Mulia. Banyak anak-anak di desa ini sukar untuk makan karena sangat pemilih dalam makanan, sehingga membuat para ibu khawatir, Yang Mulia. Aku tahu, itu semuanya bisa diselesaikan dengan pusaka kesehatan. Kalau boleh hamba tahu, apa isi dari pusaka kesehatan itu, Yang Mulia? Kamu akan tahu setelah aku mengalahkan monster itu. Berhenti untuk mengganggu pendudukku. Kamu memporak-porandakan wilayahku. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum aku mendapatkan pusaka kesehatan itu. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya karena akan aku lindungi pusaka kesehatan itu. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Aku akan melawanmu. Aku juga akan melawanmu. Hei, Ratu Monster! Di mana kamu? Aku harus merebut ikan. Akhirnya monster telah terkalahkan. Aku bisa melindungi pusaka ini. Aku telah mengalahkan monster itu dan telah melindungi pusaka kesehatan. Mari kita buka apa isinya. Baik, Yang Mulia. Hai kawan-kawan, kamu telah berhasil untuk mendapatkan pusaka kesehatan ini untuk menangani Picky Eater pada desa ini. Perlu diketahui, Picky Eater adalah pilih-pilih makanan yang mengacu pada perilaku yang hanya makan makanan tertentu. Salah satu faktor resikonya yaitu malnutrisi dan tidak mau mencoba makanan yang baru. Karena Picky Eater cenderung mengonsumsi lebih sedikit energi, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Gangguan makan ini sering terjadi pada anak yang berusia 1-5 tahun. Perilaku picky eater pada masa balita dapat meningkatkan risiko kesehatan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti stunting, obesitas, dan perkembangan otak. Gejala dari picky eater antara lain yaitu memuntahkan atau menyemburkan makanan yang sudah masuk ke dalam mulut, makan makanan dengan durasi yang lama dan memainkan makanan, tidak mau memasukkan makanan ke dalam mulut atau menutup mulut rapat-rapat, tidak menyukai banyak variasi makanan atau suka pilih-pilih makanan, kesulitan mengunyah, menghisap, menelan makanan, atau hanya bisa makan makanan yang lunak atau cair, serta memuntahkan atau menumpahkan makanan dan menepi suapan dari orang tua. Ada juga jenis-jenis picky eater. Yang pertama ada veggie hater, yaitu anak dengan tipe menolak mengonsumsi sayuran. Yang kedua ada the one color kid, yaitu anak hanya akan mengonsumsi makanan dengan satu warna saja, seperti roti, susu, keju, pasta, nasi, dan kentang.
Selanjutnya yaitu tipe the fast food friend, di mana hanya akan mengonsumsi makanan cepat saji. Selanjutnya ada the texture tyrant, yaitu anak hanya mengonsumsi makanan bertekstur lembut dan lunak. Ada the carb loader, yaitu anak hanya mengonsumsi makanan seperti roti, pasta, biskuit, atau keripik kentang. Ada pula tipe the stuck in the rut child, yaitu anak hanya akan mengonsumsi satu jenis makanan saja di saat pagi, siang, dan malam hari pada saat makan. Yang terakhir ada tipe the no fruit kid, di mana anak dengan tipe ini menolak ketika diberikan buah-buahan. Salah satu bentuk upaya perbaikan dalam mengatasi perilaku picky eater adalah penerapan Basic Feeding Rules. Basic Feeding Rules ini diciptakan oleh profesor psikiatrik dan pediatrik dari Amerika Serikat bernama Erin Shatter. Basic Feeding Rules ini adalah aturan dasar pemberian makan atau pedoman pemberian makan guna menyusun jadwal makan yang terstruktur. Berikut ini adalah Basic Feeding Rules. Yang pertama, susun jadwal makan dengan interval waktu 3-4 jam terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali snack. Yang kedua, tawarkan makan dalam porsi kecil dan biarkan anak sendiri yang meminta porsi. Yang ketiga, anak harus duduk di high chair sampai semua orang di meja kenyang dan selesai makan. Yang keempat, durasi makan antara 20-30 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit. Yang kelima, orang tua tidak dibenarkan untuk memuji atau mengkritik anak. Yang keenam, selama makan berlangsung, tidak boleh ada mainan atau televisi atau gangguan yang lain. Yang ketujuh, makanan tidak boleh digunakan sebagai hadiah atau bentuk kasih sayang orang tua. Yang kedelapan, anak tidak boleh melempar atau membuang makanan atau peralatan makan. Yang terakhir, jika ada percakapan atau hal lain membuat perhatian mereka teralihkan dari kegiatan makan, orang tua harus membantu agar perhatian anak kembali fokus pada makanan mereka. Wah, ternyata untuk menangani anak yang suka pilih-pilih makanan atau picky eater, kita bisa gunakan basic feeding rules seperti di film itu. Aku mau coba ah.